Berarti kalau secara presentasi antara lingkungan dan juga pembangunan industri itu masih lebih besar seperti apa Pak? Memang aturan mainnya kan untuk pembangunan itu kita harus menyisihkan 40% daripada pembangunan itu untuk ruang terbuka hijau. Selain tim khusus tentu masyarakat sekitar yang ada di lingkar DPSP ini juga kan harus memberikan peran Pak. Iya dong. Tingkat edukasi masyarakat di sana mengenai pengelolaan sampah yang baik seperti apa? Kita di mana di Pulisan situ sudah ada sosialisasi menyangkut bagaimana masyarakat ketika terutama wisatawan asing itu alergi sekali dengan plastik. Pak, anggaran gimana Pak? Aman anggaran Pak? Anggaran ya kita menyesuaikan saja dengan karena juga keterbatasan anggaran bukan berarti kita Halo Pak Kadis, selamat datang di podcast Baca Cerita Minut by Kominfo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara, Bapak Dr. Andes Marten Sumampau MSI. Selamat pagi, apa kabarnya Pak Marten? Luar biasa Tasya, selamat pagi, selamat bakudapa. Selamat bakudapa, senang sekali akhirnya saya bisa kedatangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ya, sama-sama. Terima kasih sebelumnya untuk waktunya Pak Kadis di tengah kesibukan tapi mau datang dan sharing bersama kita di Bercerita Minahasa Utara. Terima kasih juga sudah diberikan kesempatan pada pagi hari ini. Luar biasa. Pak Kadis, nah biasanya Pak Kadis kalau kita bercerita mengenai lingkungan hidup pastinya sudah tidak asing ya. Kerjanya itu koridornya seperti apa. Tapi mungkin secara detail Tasya dan juga masyarakat pengen gali lebih dalam lagi sebenarnya apa saja yang menjadi tugas pokok dan tanggung jawab atau fungsi daripada Dinas Lingkungan Hidup ini, terutama kalau kita kaitkan dengan menunjang visi dan misi dari JGKWL. Oke, terima kasih Tasya, luar biasa pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan sebenarnya tugas pokok dan fungsi daripada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara dalam kaitannya dengan visi misi Pak Bupati. Memang Dinas Lingkungan Hidup ini mempunyai tugas membantu Bupati di dalam perencanaan dan merumuskan kebijakan menyangkut dengan lingkungan hidup. Kaitan dengan visi misi Pak Bupati, mungkin kaitan dengan misi Pak Bupati di misi ketiga, yaitu menyangkut dengan pembangunan infrastruktur berlandaskan berwawasan dengan lingkungan hidup. Jadi semua ini dalam rangka pembangunan Pak Bupati maunya pembangunan ini harus memperhatikan lingkungan hidup. Konsepnya berwawasan lingkungan. Ya. Itu yang diharapkan Pak Bupati sehingga jangan sampai sembarangan membangun saja. Betul. Dan berakibat kepada pencemaran lingkungan ya. Berarti misi yang ketiga ini yang menjadi fokus dari lingkungan hidup sebenarnya di pembangunan berwawasan lingkungan hidup. Oke, nah kalau semenjak Kabupaten Minahasa Utara ini dinakodai oleh JGKWL Pak, kira-kira apa saja program kerja yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup? Ya banyak hal sebenarnya yang kita lakukan terutama menyangkut dengan bersih-bersih. Apalagi semboyan Pak Bupati menyunut hebat ini dengan bersih-bersih lingkungan. Penataan ruang yang terbuka hijau ini RTH ini harus tetap dipertahankan. Kan Tasya bisa lihat sendiri bagaimana Minahasa Utara datang dari Manado yang cukup pengap, tiba-tiba datang ke Minut ini adem-adem, mungkin berbeda. Perbedaannya jauh sekali. Ya. Juga pengelolaan lingkungan ini bukan hanya dari dinas, juga keterlibatan stakeholder, terutama pengusaha dan masyarakat. Nah, dalam rangka mengantisipasi tentunya perubahan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ini. Nah, kalau dalam kurun 2 tahun belakangan ini program yang dilakukan Pak lebih terfokus kepada apa aja itu? Sekarang ini kan orang yang Minahasa Utara ini termasuk salah satu kabupaten yang pelopor Climate Action Plan. Mungkin salah satu juga yang ada di Sulawesi Utara. Minahasa Utara sudah punya CAP namanya. CAP. Nah, adapun langkah-langkah sebenarnya yang Dinas Lingkungan Hidup laksanakan, pertama itu pengolahan TPA. TPA ini harus orang kelola, jangan sampai dia open dumping. Nah, kalau kita tidak kelola dengan bagus, berarti kan pencemaran juga melalui TPA luar biasa. Makanya TPA sekarang kita sudah pada taraf kontrol landfill
mengarah ke sanitary landfill, itu pertama. Kalau TPA di Minahasa Utara di mana lokasinya, Pak? Lokasinya ada di Air Madi di bawah, Air Madi di bawah, masih dekat dengan kota Air Madidi, yang kurang lebih luasnya sekarang ini sekitar 5,6, peruntukannya memang masih cukup panjang. Selain TPA, apalagi program yang kemudian difokuskan? Iya, kita juga punya pengurangan sampah lewat rumah kompos yang ada di Wanua Ure Sukur. Situ untuk pengolahan, tidak semua sampah yang organik itu dibuang di TPA. Itu masih dikelola di rumah kompos. Nah, itu tiap hari kita mengelola sampah kurang lebih 2 ton. 2 ton sampah. Setiap per hari itu, Pak? Setiap hari. Jadi kompos. Dan itu dikumpulkan semua dari kabupaten, dari kecamatan 2 yang kecamatan ada? dengan 2 kecamatan pendukung. Oh, itu baru 2 kecamatan? Iya, 2 kecamatan dan 2 kecamatan pendukung, yaitu Kauditan dan Dimembe. Oh wow, cukup besar juga sebenarnya ya Pak. Tapi di kompos ini dikelola kembali, kemudian masih bisa digunakan menjadi pupuk dan lain sebagainya. Iya, kita juga ada pemilahan sampah nanti di sana, ada pemilihan sampah yang sampah plastik. Tidak langsung dibuang, kita masih secara ekonomis bisa dijual kembali sebagai tambah ekonomi bagi pengumpul. Nah, Pak Kadis, kalau kita berbicara mengenai lingkungan hidup, ada satu isu secara global ya yang sudah tidak asing lagi di telinga kita begitu, mengenai pemanasan global. Sudah menjadi isu nasional bahkan internasional. Langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Minahasa Utara dalam menghadapi isu ini? Seperti saya sudah dikatakan tadi ya, Tasya, menyangkut dengan Minahasa Utara ini salah satu yang pelopor menyangkut climate action ini, berarti kita berupaya untuk mempertahankan daerah kita ini agar supaya adem dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Tutupan lahannya masih lumayan bagus, walaupun pembangunan ini gencar-gencarnya yang luar biasa. Pak Bupati pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat, tapi harus diimbangi dengan berwawasan lingkungan. Pak Bupati juga sebagai pelopor menyangkut dengan penanam pohon. Kita juga dari lingkungan hidup bagaimana tidak semua juga barang itu dibuang, tapi masih bisa dimanfaatkan kembali. Kita punya nursery house untuk ketika tanaman itu dipotong, dipangkas, kita masih tanam kembali, masih bisa untuk bikin taman lagi. Itu berarti merupakan juga upaya ya untuk mengurangi pemanasan global. Berarti kalau secara presentasi antara lingkungan dan juga pembangunan industri itu masih lebih besar seperti apa Pak? Memang aturan mainnya kan untuk pembangunan itu kita harus menyisihkan 40% daripada pembangunan itu untuk ruang terbuka hijau. Tidak semua dimanfaatkan untuk bangunan, terutama untuk bangunan fisik. Tetapi 40% ini masih ruang terbuka hijau, masih ada tanaman, masih ada taman, masih ada tempat bermain, masih ada serapan air. Tidak semua langsung terbuang di saluran. Nah, itu sebenarnya langkah-langkah 40% itu. Berarti bisa dikatakan kalau menurut masih aman ya Pak soal ruang terbuka hijau ini? Ya, kita masih termasuk yang terbaik lah untuk masih dalam terbaik, zona hijau. Aman juga ya? Iya masih. Nah, bagaimana Pak dengan mekanisme pengawasan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup? Karena memang kalau untuk pembangunan industri perizinannya juga lewat Dinas Lingkungan Hidup juga kan ya Pak? Iya, salah satu juga yang harus syarat dari satu pembangunan usaha itu adalah kewajiban daripada pengusaha untuk mengurus dokumen lingkungan. Baik dia SPPL, baik dia yang sudah agak besar menyangkut dengan OPL UKL, dan untuk lebih besar lagi menyangkut dengan AMDAL. Mungkin atas saya sudah pernah mendengar AMDAL. Betul. Nah, itu kewajiban dari pengusaha ketika sudah mengurus menyangkut dokumen-dokumen ini, dia punya kewajiban melaporkan kegiatan pengelolaan lingkungan setiap 6 bulan sekali. Oh, ada pelaporan rutin. Sekali. Kalau dia lapor dengan tidak, kita juga harus mengawasi dia tiap 6 bulan sekali. Sehingga kalau tidak ada atau melanggar dengan aturan, banyak sebenarnya sanksi yang bisa diberikan kepada pelaku usaha. Misalnya teguran lisan, teguran tertulis. Mungkin sampai dengan penjatuhan pidana kalau memang betul-betul melanggar. Penyegelan usaha juga termasuk Pak. Termasuk. Nah, kira-kira dari pengawasan perizinan perindustrian yang
menurut Pak Kadis juga ini menjadi tugas yang rutin harus dilakukan setiap 6 bulan. Kira-kira sejauh ini ada nggak Pak Kadis kasus di lapangan yang ditemukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Minahasa Utara seperti proyek kegiatan industri yang kemudian ini melenceng atau tidak sesuai dengan perizinan yang akibatnya menyebabkan kerusakan lingkungan di Minahasa Utara? Selama ini yang kita kurang lebih 2 tahun ya menjalani tugas sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, memang ada beberapa sih yang tapi ada beberapa tapi masih dalam taraf masih toleransi dengan teguran tertulis. Untuk kegiatan sampai dengan memang betul-betul melakukan pencemaran itu sampai penutupan usaha kita belum dapat. Ada ya? Masih dalam tapi peringatan. teguran peringatan sudah kita ini karena ada laporan dari masyarakat menyangkut adanya bau. Itu rata-rata menyangkut dengan adanya bau. Kalau bau kan masih kita treatment tersendiri untuk pengusaha menyesuaikan dengan aturan baku mutu lingkungan yang ada. Dan masih dalam kategori aman-aman ya, masih bisa ditolerir begitu ya Pak ya. Masih. Selain memberikan surat peringatan, apalagi tindakan mungkin yang bisa dilakukan atau pengedukasian juga kepada masyarakat dan juga pelaku usaha ini? Biasanya kita sosialisasi kepada pengusaha menyangkut dengan pengelolaan lingkungan. Apalagi pengelolaan lingkungan ini kan bukan cuma isu daerah, tapi kan sudah isu sampai internasional menyangkut dengan isu lingkungan ini. Memang sanksi yang terberat memang kalau memang mesti diambil, termasuk penutupan kegiatan usaha sampai dengan proses pidana. Tapi selama ini kita di lingkungan hidup ya mungkin belum ada kasus yang seperti sampai kasus seperti harus itu ditutup surat izinnya ya. Berarti masih dalam kategori aman aja di Minahasa Utara. Masih bisa ditolerir lah. Nah, kalau terkait kawasan ekonomi khusus pariwisata dan destinasi super prioritas atau destinasi pariwisata super prioritas DPS Pelikupang, Pak. Hal yang mendasar juga yang kami tahu adalah menjadi fokus pembangunan di sana konsep ramah lingkungan dan pengelolaan sampah di sana ya. Kalau peran serta dari Dinas Lingkungan Hidup dalam pembangunan KEK pariwisata dan juga DPS Pelikupang itu sejauh mana, Pak? Perhatian kita di Likupang ini memang cukup luar biasa dengan berbagai event yang ada. Memang dituntut kita untuk lebih aktif lagi menyangkut pengelolaan Likupang di Likupang sini. Walaupun secara kasat mata sana masih ada beberapa ya ketertinggalan lah kalau kita memang lihat Likupang menyangkut dengan pengelolaan sampah, masih ada sampah-sampah plastik. Tapi dari lingkungan hidup sini sebenarnya sudah mencoba membuat roadmap menyangkut dengan pengelolaan lingkungan. Kedua, di sana di Likupang sana kan sudah ada TPS 3R, ada 3 unit di Likupang. Ya itulah upaya-upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Ketiga, menyangkut dengan upaya kita juga mencegah jangan sampai pembuangan sampah sembarangan. Kita tempatkan 2 amroll truck itu yang kita tempatkan di daerah pariwisata di Pantai Pal dan Pantai Pulisan. Juga kita juga tempatkan orang-orang kita untuk bekerja membantu kebersihan ada di sana. Tiga tempat itu kita ada orang yang untuk memang di biaya APBD untuk ada tim khusus berarti ya Pak? Ya itulah langkah-langkah kita supaya di Likupang ini terutama daerah yang Likupang pariwisata bisa ada penanganan. Selain tim khusus tentu masyarakat sekitar yang ada di lingkar DPSP ini juga kan harus memberikan peran Pak. Iya dong. Tingkat edukasi masyarakat di sana mengenai pengelolaan sampah yang baik seperti apa? Kita di mana di Pulisan situ sudah ada sosialisasi menyangkut bagaimana masyarakat ketika terutama wisatawan asing itu alergi sekali dengan plastik. Itu kita edukasi supaya plastik ini jangan sampai kelihatan di daerah super prioritas pariwisata Likupang. Itu yang kita edukasi masyarakat. Tentunya peran masyarakat juga penting. Jangan cuma berharap dari dinas aja dan tim khususnya yang turun ke sana ya. Tapi juga masyarakat teredukasi dan mengimplementasikan itu ya Pak di lapangan begitu. Apalagi memang pengurangan sampah plastik ini yang menjadi fokus dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dipraktekkan juga di DPS Pelikupang begitu ya Pak. Nah, dalam menjalankan tugas dan fungsi serta peran dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara, biasanya pasti ada kendala di lapangan ya Pak ya. Kira-kira apa aja kendala yang ditemui? Memang kalau bicara kendala pasti ada 2 ya, kendala baik eksternal maupun internal. Ya memang di internal kita secara juga
jumlah pegawai yang ada di lingkungan hidup ini masih sangat terbatas. Jadi kita harus kolaborasi juga dengan THL. Kita punya THL yang cukup besar. Nah, tapi menyangkut dengan pegawai juga, kapasitas pegawai juga harus kita tingkatkan. Karena dari pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan diri kapasitas ini kan perlu sekali lewat BIMTEK, lewat apalagi ya, sekolah lagi, supaya betul-betul kualitas dan kapasitas dari pegawai ini memang mumpuni untuk pengelolaan lingkungan. Dari segi eksternal ya kita juga harus tuntut dari masyarakat, kesadaran masyarakat menyangkut dengan pengelolaan lingkungan, dengan kebersihan, itu mesti rutin juga harus kita ini, karena peran masyarakat ini penting. Kalau masyarakat tidak punya kesadaran menyangkut dengan pengelolaan lingkungan, berarti kan nanti walaupun upaya pemerintah sampai sejauh mana untuk mengelola lingkungan ini, tapi tidak diimbangi dengan masyarakat dan pelaku usaha, ya pasti juga. Betul, setuju Pak. Karena pengelolaan lingkungan apalagi sampah ini kan dimulai dari lingkungan terkecil ya, di keluarga masing-masing begitu. Berarti kalau secara SDM tadi sebenarnya di Dinas Lingkungan Hidup masih perlu penambahan begitu Pak? Ya pastilah, kita tidak mesti yang namanya pegawai pasti di-upgrade lah. Apalagi aturan-aturan yang sekarang ini cukup cepat perkembangan-perkembangan yang ada. Jadi masih perlu penambahan untuk kemudian dikembangkan lagi mengenai sumber daya manusia yang ada di Dinas Lingkungan Hidup begitu ya Pak. Kalau soal sarana prasarana gimana? Ya terima kasih ya, kita dengan sarana yang ada 11 truk, baru roda 3 15, baru THL 255. Ya lumayan lah untuk membantu, setidaknya sudah berupaya untuk menciptakan Minahasa Utara ini dari segi citranya kan, kesan dari Manado kan, Tasya bisa lihat kalau dari lampu merah kemari adem ya, itu kita berupaya membersihkan dari ujung Minahasa Utara sehingga bisa menunjukkan bahwa Minahasa Utara ini bersih. Setuju. Jumlah ini berarti sudah aman Pak sarananya? Sebenarnya ya kita masih perlu lagi supaya mencakup semua kecamatan. Nah, sekarang Pak Bupati punya keinginan bahwa Dinas Lingkungan Hidup ini harus ditambah armada menyangkut dengan sarana skylift grace, yaitu alat potong pohon ya. Yang tahun ini pasti akan ada. Baru keterlibatan masyarakat nanti ini dalam waktu dekat Pak Bupati akan, supaya dari pemerintah desa untuk mau menjaga dengan kendaraan roda 3, roda sampah, sehingga sampah jangan sampai masyarakat sembarang membuang, tapi dikelola dulu dengan bagus. Dari dukungan dari pemerintah kabupaten juga kita sudah ada kampung proklim namanya. Apa itu Pak? Program kampung iklim. Jadi kampung iklim ini kan baru saya dengar ya. Ya kita punya 2 di sini, di Minahasa Utara, yaitu Sawangan sebagai kawasan Sawangan kampung wisata dan wisata alam, sedangkan Kuil ini masih alam toh. Kuil dan Sawangan. Yang betul pelopor sebagai kampung iklim. Dan targetnya juga desa-desa lain, kampung-kampung lain berupaya ke depan juga kita berupaya untuk habis 2 ini punya 3, punya 5, punya ini. Jadi nanti suatu saat Minahasa Utara semua akan pro iklim. Pro iklim, wah keren banget ini inovasinya. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Dinas Lingkungan ini. Luar biasa. Pak, anggaran gimana Pak? Aman anggaran Pak? Anggaran ya kita menyesuaikan saja dengan karena juga keterbatasan anggaran bukan berarti kita tidak bekerja dengan maksimal. Tidak menjadi kendala berarti. Bukan kendala ya. Kita inovasi ini kan tidak perlu dengan anggaran. Dengan kebijakan Pak Bupati menyangkut dengan JGKWL ini, instruksi Bupati nomor 44 menyangkut dengan Jumat pagi pelihara alam sekitar. Nah, kita harus tanpa kan biaya keterlibatan masyarakat tiap Jumat itu bersih-bersih. Baru instruksi Bupati nomor 10 tahun 2023 menyangkut dengan penggunaan tumbler. Kan kita tidak perlu banyak dana beli tumbler. Kita kan tinggal ya menyampaikan masyarakat bagaimana pengelolaan lingkungan ini jangan sampai kita rusaki dengan hal-hal yang seperti misalnya terlalu banyak menggunakan plastik. Itu penggunaan barang-barang yang ramah lingkungan, penggunaan kembali, reuse, dan recycle. Karena ini berhubungan dengan 10, 20, 30 tahun ke depan begitu. Apalagi ya, ini lingkungan ini bukan milik kita, tapi
milik cuma generasi yang akan datang. Nah, kita Betul. kan sepakat itu bahwa bumi ini bukan milik kita tapi pinjaman dari anak cucu kita. Setuju. Nah, JGKWL kan sekarang kalau kita hitung-hitung masa kepemimpinannya 2 tahun lebih ya Pak. Kira-kira dalam kurun waktu 2 tahun lebih ini apa saja pencapaian-pencapaian dari Dinas Lingkungan Hidup dan apa yang menjadi target-target di tahun ke depan? Pak Bupati ini luar biasa sebenarnya dengan lingkungan hidup. Support terhadap lingkungan hidup luar biasa. Baru 1 tahun Pak Bupati menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara, kita diberikan penghargaan sertifikat Adipura. Wow. Itu langkah-langkah dan untuk ke depan ya kita juga berupaya karena penilaian kita yakin untuk tahun ini kita bisa boleh meraih Piala Adipura. Bisa mendapatkan Adipura juga di tahun Piala ini. Adipura. Kalau Piala yang Adipura. awal kan masih sertifikat kita sudah dapat. Oh, oke. Jadi Adipura ini ada tiga. Berarti penilaiannya juga beda-beda ya Pak ya? Ada sertifikat, ada Piala Adipura, ada Piala Adipura Kencana. Adipura Kencana itu kita harus menambah inovasi lagi. Ketika 5 kali berturut-turut dinilai menyangkut dengan keterlibatan kita dalam pengelolaan lingkungan, Piala Adipura nanti suatu saat menjadi Piala Adipura Kencana. Targetnya berarti tahun depan Piala Adipura ya Pak ya? Iya, ya pasti kita. Karena kita sudah dinilai, tinggal tunggu waktu saja. Wow, keren banget. Apa harapan dari Dinas Lingkungan Hidup Pak dalam hal ini ke depannya untuk Kabupaten Minahasa Utara selain targetnya ke depannya ada Piala Adipura, Adipura Kencana. Kira-kira apa yang menjadi harapan tersendiri dari Dinas Lingkungan Hidup? Harapan kami terutama menyangkut dengan kesadaran ya masyarakat menyangkut dengan pengelolaan lingkungan ini. Kalau kita dari rumah tangga saja sudah hal kecil dari rumah tangga sudah menghargai bagaimana pengelolaan lingkungan ini. Piala Adipura itu tinggal sebenarnya pendukung saja saja ya. Ya, kalau yang diutamakan adalah bersih-bersih. Dengan kebersihan kan banyak hal yang kita bisa dapat. Nyaman, tempat yang adem. Kan Minahasa Utara tanpa disadari tiap Sabtu Minggu itu sasaran daripada pesepeda ya, olahragawan untuk mau datang ke Minahasa Utara. Karena selain treknya dari Manado datang ke Minahasa Utara itu treknya yang challenging buat pesepeda, juga udaranya yang dicari nih gitu ya. Selain untuk masyarakat, kira-kira ada harapan khusus untuk kepemimpinan JGKWL Pak? Ya dengan kehadiran Pak Bupati ini banyak memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap Minahasa Utara. Mungkin ke depannya dengan kepemimpinan yang ini luar harus kita pertahankan apa yang sudah kita raih hari ini. Malah ke depan mungkin dipacu lagi untuk yang lebih besar lagi. Karena mempertahankan lebih sulit ya Pak ya. Ya betul Tasya. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Kadis. Tentu kita sama-sama mengharapkan Pak apa yang sudah dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara bisa terus dipertahankan dan inovasi ke depan akan tercapai ya Pak ya. Dan yang paling penting juga adalah kesadaran bersama dari masyarakat Minahasa Utara. Setuju Tasya. Terima kasih supportnya dan mudah-mudahan Dinas Lingkungan Hidup akan lebih semangat lagi ketika Bupati memang betul-betul mensupport kami. Luar biasa. Semangat terus untuk Dinas Lingkungan Hidup. Pak Kadis, terima kasih untuk waktunya sudah bercerita Minahasa Utara di podcast Kominfo. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan, diskusi lagi lebih banyak soal Dinas Lingkungan Hidup ya Pak ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas.